Jadi saya rasa di Facebook ya semua orang bisa gajian dari fitur Reels ya, tapi ada syarat yang harus kita penuhi ya. Seperti itu ya teman ya. Meski fitur Reels ini kalau kita lihat di bagian bawahnya ya, tidak ada syaratnya, tidak ada syarat pasti berapa jumlah pertemanan kita ya. Tapi di fitur Reels ini ya, ada ketentuan yang harus kita masukin di konten-konten yang kita upload ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan upload konten ya. Kalau kita sembarangan upload konten, maka proses monetisasinya itu ya akan berjalan lambat seperti itu ya. Lalu gimana caranya supaya kita bisa ya memonetisasi fitur iklan Reels kita ya? Ketentuan seperti apa konten yang harus kita bikin ke depan, lalu kemudian kita dikirimi undangan siapkan ya di bagian fitur Reels ini teman ya. Nanti akan ada tulisan siapkan ya jika kita rutin upload konten ya. Jadi kalau rutin upload konten saja ya tanpa kita perhatikan isi konten kita, ukuran konten kita ya, durasi konten kita itu, maka percuma kita upload konten yang banyak ya. Makanya ada teman-teman kita yang belum dimonetize ya, padahal mereka udah main Facebook 1 tahunan ya, tapi belum juga dikirimi undangan ya. Ternyata ada beberapa kesalahan yang dilakukan ya di isi konten yang belum diterapkan ya. Konten yang diinginkan oleh Facebook supaya kita bisa dikirimi ya fitur iklan Reels itu seperti ini ya. Kebetulan keterangannya sesuai yang dianjurkan oleh Facebook sendiri ya. Kita lihat ya di bagian iklan Reels ini contohnya ya. Di bagian iklan Reels ini kita gulir ke bawah ya. Nah di bagian sini teman-teman semua klik ya tentang iklan Reels ini teman ya. Nah setelah itu kita coba pelajari ya apa saja sih yang diinginkan oleh Facebook supaya kita lebih cepat ya memonetisasi fitur iklan Reels. Meski Reels itu tidak ada syaratnya berapa jumlah pertemanan, berapa jumlah jam tayang ya, tapi diisi konten kita menurut saya itu ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan isi Reels kita, maka mungkin akan terbaca oleh sistem Facebook ya. Lalu kemudian kalau rutin kita terapkan hal itu di konten-konten kita ya, maka bisa saja kita dikirimi fitur Reels. Makanya teman-teman kita yang dikirimi fitur Reels di Facebook profesional itu ya, kalau kita lihat jumlah pengikutnya yang terbatas ya, mereka bisa saja dikirimi ya, karena mungkin mereka menerapkan hal-hal ini di kontennya seperti itu ya. Nah di bagian sini teman-teman semua klik ya praktek terbaik untuk iklan Reels di Facebook profesional kita ya. Jadi ini harus kita masukin di unsur konten kita ke depan ya. Makanya mungkin teman-teman kita yang upload konten itu ya, ini ya, perhatikan ya. Hindari konten kualitas rendah ya, artinya perlu kita pertimbangkan di konten Reels kita ke depan kualitasnya harus bagus ya. Saat penyimpanan misalnya di bagian aplikasi ini ya, kita simpan ya posisi konten kita, misalnya konten ini ya. Nah, misalnya konten ini ya, saya kasih contoh ya. Udah kita edit ya. Lalu kemudian teman semua klik di bagian paling atasnya, simpanlah posisi 1000 atau kita naikkan 60 fps ya. Paling minimal permintaannya itu 720p ya teman ya. Kita simpan ya. Kenapa perlu kita pertimbangkan kualitas yang bagus di Facebook profesional ini khusus Reel? Karena memang itu permintaan dari Facebooknya sendiri ya. Nah kemudian selain itu juga perhatikan ya, saat kita bikin konten itu jangan sampai kita hanya sekedar tag video saja tanpa kita ikut terlibat dalam pembuatan konten tersebut, karena memang keterangannya di sini pastikan Reels Anda adalah konten asli yang dibuat oleh Anda keterangannya ya. Nah selain dibuat oleh kita, ternyata di bagian bawah ini ya perlu kita simak ya, dan bersama Anda ya, pastikan konten asli dibuat oleh Anda dan bersama Anda, artinya harus ada keterlibatan kita di isi video itu ya. Contoh sederhana yang bisa teman-teman semua pahami setiap bikin konten di situ ya, jangan sampai kita hanya sekedar ya videoin objek-objek tertentu tanpa ada kita di bagian video tersebut ya. Nah cara mudah yang bisa kita lakukan, kita bisa bikin vlog seperti ini ya. Gunakan kamera kita ya, kita tampilkan wajah kita di konten kita itu ya. Nah itu rutin harus teman-teman semua lakukan di setiap konten supaya terbaca oleh sistem ini ya, bahwa kepemilikan akun itu ada yang mengoperasikan. Itu mungkin ya pemahaman sederhana kita kenapa Facebook teman-teman semua yang bikin vlog sederhana ya cepat dimonetisasi bagian Reels ya. Maka jangan sampai teman-teman semua hanya sekedar ambil objek, misalnya di acara pernikahan hanya tag video orang nyanyi, tag video pemandangan tertentu tanpa kita ikut terlibat dalam pembuatan. Itu penting ya. Selain itu juga perhatikan ya di konten kita ya, kemungkinan teman-teman semua melakukan hal itu di beberapa kontennya dulu ya. Tapi ke depan kita berbenah ya, karena memang permintaannya seperti ini. Nah juga perhatikan jangan sampai saat kita upload konten di saat edit itu ya ada watermark ya, merek atau logo tertentu itu ya, karena itu sangat
sensi di Facebook profesional ya. Kita jangan sampai ya, kan ada logo aplikasi tertentu itu ya, jangan dimasukin dulu ya. Uploadlah dengan cara kita hilangkan watermark seperti itu ya. Nah, kemudian pastikan konten reels kita itu harus memanjang ya dari atas ke bawah, jangan sampai mendatar seperti ini ya. Harus vertikal ya, dari atas ke bawah seperti biasa ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di isi konten kita supaya terbaca sebagai konten yang kualitasnya bagus, dan kemudian Facebook kita dimonetisasi fitur iklan reels. Terapkan itu ya setiap kita bikin konten ke depan ya. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa monetisasi Facebook profesional kita ya.